kita bicara tadi tentang pergerakan malam dan siang, tadi saya cerita tentang pagi-pagi sarapan. Jadi pagi-pagi itu bukan waktu yang tepat untuk banyak-banyak makan. Kenapa? Karena memang secara pergerakan hormon grelin namanya, ada hormon lapar, itu pagi-pagi itu waktu di mana hormon grelin kita tuh lagi rendah-rendahnya. Kalau lagi rendah-rendahnya makan, waktu hormonnya tidak banyak, bukan waktu yang tepat. Sedangkan pagi hari adalah waktu di mana kita sedang buang-buangan. Gitu ya. Sedang kalau sedang buang-buangan, jangan ganggu proses itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang tetap mau membantu proses itu lebih baik, maka pagi-pagi lebih baik minum air putih. Atau kalau enggak, makan buah, makan sayur, gitu kan. Itu lebih baik. Jadi sudah saatnya kita mengucapkan perpisahan kepada abang-abang nasi uduk, gitu kan. Pagi-pagi jangan lagi bikin nasi goreng. Ya. Sering nggak sarapan nasi goreng? Terus kalau sudah ke kantor ngapain? Ngantuk kan? Baik, kita cerita sedikit ngantuk, biar Bapak Ibu paham. Lagi lapar, saat lapar, Bapak Ibu sekalian, kita kan butuh energi, gitu lah. Karena waktu lapar kita butuh energi, kita butuh asupan, entah itu protein lah, karbo lah, segala macam. Harusnya, ini pemahaman saya pribadi sih ya, ketika makanan itu masuk, maka otomatis harusnya badan kita kan berenergi, bertenaga kan, bukan malah lemes atau tidur. Kalau seandainya muncul keluhan atau mungkin kondisi kita yang lemes dan bawaan pengen tidur tadi, mungkin yang dimakan bermasalah. Paham ya? Atau kitanya nggak mampu ngolah makanan tadi. Itu sebabnya kalau Anda pagi-pagi, contoh aja pagi-pagi itu Anda makan, atau kita makan nasi goreng, atau katakanlah siang lah gitu, kita misalkan makan nasi padang. Ya, saya bukan anti nasi padang. Ya, maksud saya itu makan makanan seperti itulah yang banyak minyaknya, santannya, ya seperti itu. Akan beda ceritanya. Biasanya kan kalau habis makan gitu kan ngantuk. Kenapa? Nasinya sendiri kan sudah miskin serat. Betul? Nasinya sudah miskin serat. Ada enzim nggak dalam nasi tadi? Ada, udah habis. Yang makan enzimnya siapa? Ayam. Iya kan? Ayam kampung itu kan makan tuh kan bekatul kan, makanya ayamnya nggak kena diabetes. Yang kena manusia yang punya akal. Kita tertawa tapi harusnya nangis sih. Kadang-kadang saya bilang, kok nggak mikir-mikir kita gitu kan, terus aja ketika disuruh kurangi makan nasi gitu kan, nanti gimana kalau makan, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, tenang aja. Yang kita butuhkan bukan nasinya tapi karbohidratnya. Kan gitu. Karbohidrat dari mana? Buah juga ada karbohidrat, ada fruktosanya, ada sukrosanya, kan banyak pilihannya. Jadi beberapa teman-teman yang kalau sempat baca di IG, ada beberapa postingan atau video pendek saya itu ada tips mengatasi kantuk. Salah satunya apa? Kurangi nasi mulai sekarang. Ya. Sudah makan siang belum? Belum. Nanti kita buktikan. Ya. Bapak Ibu mau sehat nggak? Mau? Salah satu caranya kurangi makan nasi putih. Siap nggak? Siap pun lemes kayak begini, gimana mau sehat? Siap? Siap nih? Allah saksinya loh. Gak main-main. Biar ibadahnya kan lebih baik. Ini baca Quran baru setengah halaman sudah tidur gitu kan. Ya. Nah, beda cerita kalau tadi kita makan kata nasi goreng atau nasi yang banyak santan tadi, beda ceritanya. Coba gini, siapa di sini yang habis makan rujak ngantuk? Gak ada loh. Kenapa? Karena memang dalam buah-buahan masih tinggi enzim. Paham maksudnya? Udah mulai kebayang ya? Jadi kalau Anda makan sesuatu tiba-tiba ngantuk dan habis makan itu mengantuk, maka kemungkinan besar yang kita makan tadi itu sudah miskin serat, miskin enzim. Ya. Yang bahasa sering saya sampaikan, good food is good mood itu loh. Dapatnya dari mana? Ya dari beliau-beliau ini. Contoh, ya kayak pisang, mungkin ada buah-buahan kayak begini ya. Bahkan pisang ini Bapak sekalian, Allah begitu luar biasa menciptakan ini kepada kita semua ya. Pisang ini mulai dari kulitnya sampai dagingnya bagus. Nggak percaya? Buka penelitiannya. Pisang kalau Anda buka, ini kan katakanlah buah atau daging pisang. Ini kan daging pisang. Pisang mengandung satu bahan yang memberikan sensasi kebahagiaan dalam badan kita, namanya serotonin. Ya. Di daging atau
di buahnya ini, apa di daging pisang ini. Paling tingginya di situ, dan paling banyaknya serotonin tadi pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Kalau pisang sudah ada titik-titik hitamnya, maka pisang tadi sudah menjadi pisang pembunuh kanker. Masya Allah kan? Jadi setiap perubahan pada rasa pada buah itu biasanya ada perubahan manfaat. Kurma mengkel sama kurma basah sama kurma kering beda khasiat. Warnanya beda. Ya kan? Ada rutop, ada tamer, ada satu lagi yang kurma mengkel itu beda semua khasiatnya. Ya, ini pisang. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan pembungkusnya. Jadi pembungkusnya inilah pelindungnya. Dan dalam pembungkus pisang ini, bos sekalian, dia juga mengandung serotonin. Ini mahal besar Allah kan. Jadi dia menciptakan pisang ini lengkap dengan pelindungnya dan lengkap dengan bahan yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi bukan menyebabkan, dia menjadi bahan baku lah serotonin itu. Jadi kalau pagi-pagi Anda lagi galau, gelisah, moodnya nggak jelas, makan pisang. Makan pisang sama daun, sama kulitnya. Oh iya, dibikin smoothies, di blender. Cari pisang-pisang yang itu ya, pisang-pisang yang tumbuh di kampung alami tanpa disemprot-semprot. Kan banyak tuh, Jogja, Solo kan banyak yang tumbuh alami. Jadi dia pisangnya nggak kinclong-kinclong banget, ya. Terus dia ada titik-titik hitamnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu dapatkan itu, maka ambil pisang tadi, potong ujung ini, lalu di blender. Ya, bisa nggak? Bisa. Ini pisang ini pun bisa kita blender kalau mau. Dan bisa jadi bubur bayi yang sangat sehat. Luar biasa kan? Jadi mengganti makanan kayak begitu. Jadi mulai sekarang kalau mau hidup sehat, maka perbaiki isi piringnya. Ya, perbaiki isi piring. Nanti saya akan berikan toolsnya, maksudnya softwarenya apa, bahasa saya aja sih. Softwarenya apa, aplikasinya apa, nanti kita akan bahas bentar. Ya, itu baru pisang. Jadi Masya Allah, kiwi saja. Kiwi kan selama ini kalau kita apa tuh namanya, makan kiwi, itunya dibuang nggak? Kulitnya. Kulit kiwi itu ternyata juga bagus. Ya. Tapi bagi orang-orang yang kena ada penyakit mah, jangan terlalu banyak makan kulit kiwi. Jadi kulit kiwi itu bisa Anda makan juga. Semangka juga bagus. Dari mulai kulit hijaunya, kulit putihnya, daging merahnya, sampai bijinya bagus. Semangka. Apakah ada penjelasan secara ilmiah? Ada. Yang tidak ada, yang belum saya dapatkan tuh kedondong. Kedondong, yang katanya buat obat batuk. Entahlah benar atau tidak. Ya, jadi itu konsep sekarang. Jadi mulai sekarang, mulai perbaiki isi piringnya. Dan cara memperbaiki itu kita mesti stop dulu. Kita mulai ngurangi dulu hal-hal yang membuat kita bermasalah. Tadi kan sudah sebutkan. Pertama dari tepung ya, kurangi makan tepung. Ya, kue-kue udah ada tepung, ada minyak plus gula lagi, masalah lagi. Jadi mulai sekarang, kalau mau menyayangi badannya, stoplah atau kurangilah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk. Biasanya yang pedagang-pedagang yang menggunakan gula pasir agak kebingungan. Sebenarnya enggak, Bu. Kalau udah ngerti caranya, nanti Anda bisa substitusi kok. Ya, bisa substitusi. Tepung sekarang ada tepung non gluten. Gula pasir bisa Anda ganti dengan gula aren. Bisa diganti dengan madu, bisa sebenarnya. Minyak nanti jangan pakai minyak, di bake, di oven, dikukus, macam-macam polanya bisa sebenarnya. Ya, itu sebabnya saya sering banget pesan kepada teman-teman yang usaha kuliner. Kalau bikin usaha kuliner, jangan sampai yang kita bikin itu bikin masalah penyakit ke orang gitu loh. Sebab ketidaktahuan kita. Ya, contoh mungkin salah satu yang saya memang kurangi, dulu sering saya makan, ya, adalah roti. Roti di tepungnya kan? Ada. Sekali-sekali silakan, tapi kalau tiap hari makan roti nggak bagus. Itu sebabnya anak-anak yang biasanya kena ADHD atau autis biasanya dilarang sama dokternya makan roti kan? Atau tepung dan produk berbasiskan tepung. Ya. Nah makanya kita perlu ngerti makanan-makanan yang nggak boleh sama sekali kita makan. Contohnya kalau saya sih soda tidak. Minuman soda, kalau saya memang tidak sama sekali.
konyolnya adalah ketika Anda, saya kemarin sempat safar lah ya. Safar itu ngelihat, jadi kalau Anda pernah pergi haji atau umroh, orang-orang Saudi itu kan apapun makanannya, minumannya soda. Orang Saudi begitu. Dia mau makan kambing, mau makan onta, minumnya pasti soda. Bahkan kalau kita bilang sama dia, misalkan soda itu kan nggak bagus gini-gini, dia tunjukin tuh, lihat nih, kalau kamu cuci tangan, dia makan onta gitu kan, cuci tangan pakai soda, itu hilang memang lemaknya. Kalau habis makan onta gitu kan. Nah, kalau masuk ke mulut, dia bilang nanti lemak-lemak kita hilang. Nah, jahilnya kayak begitu. Masalahnya reaksinya beda ketika masuk di mulut sama di tangan, reaksinya beda soda itu. Ya. Ketika masuk di mulut ya sudah ceritanya udah beda banget gitu loh. Asamnya luar. Terus ada teman yang sempat mau minum gitu kan, minum soda gitu kan, saya bilang sama dia, "Kamu tahu nggak, satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk membersihkannya," saya bilang. Udah dibuka sama dia, nggak jadi diminum. Batal. Ya, seperti itu.